Pertanyaannya adalah, apa judul pembahasan kita yang kemarin? Oh ya, Eca. Kerinduan Tuhan bagi manusia. Kurang lengkap. Lanjut yang lain. Ada yang bisa jawab? Kurang lengkap. Siapa ya yang bisa jawab? Oke. Oh ini. Oke, betul. Ya. Hadiah untuk Priscilla. Terima kasih. Ya. Baik, ada satu lagi. Ya. Kali ini untuk orang tua boleh ikut. Ya. Ikut boleh. Anak-anak juga boleh kalau bisa jawab ya. Baik. Pertanyaannya adalah apakah yang memisahkan kita dengan Bapa dan di mana ayatnya? Ada yang bisa dapat? Tidak apa-apa, bisa dilihat juga, sampaikan. Ya. Misal antara aku dan engkau adalah dosa. Tapi ayatnya Kurang tahu. Oke, yang tahu. Kejadian. Ada kira-kira? Cluenya adalah, ini saya kasih clue supaya ada yang segera bisa dapat. Cluenya di kitab Yesaya. Ya. Boleh gunakan apa saja, yang penting bisa jawab. Apa yang memisahkan kita dengan Bapa? Dosa, betul, tapi harus lengkap dengan ayatnya. Ya. Ada yang bisa menjawab? Ifli. Oke, jadi apa itu yang memisahkan kita? Dosa. Dosa, betul. Ini boleh maju Ifli. Ya. Kali ini yang menjawab satu keluarga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, besok ada lagi pertanyaannya. Jadi siapkan untuk catat apa saja yang bisa dicatat pada malam hari ini. Ya. Besok kita siapkan lagi hadiah bagi mereka yang bisa menjawab. Ya. Baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk kepada pelajaran yang kedua, kerinduan Tuhan bagi manusia supaya sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Ya, suatu kali saya ada dapatkan sebuah video. Saya kira ini video yang perlu juga jadi perenungan bagi kita. Ya, boleh ditampilkan? Mungkin dengan audio ini. A bullying episode. I'm the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends, because all it takes is for one more instant, and you wonder why kids are killing themselves. And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education and have fun, but every single freaking day something happens. Another episode, another bullying, another taunt, another name calling. I've got some good advice, but I need more because
This is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. Baik, jadi bisa kita perhatikan ini anak tadi ini adalah seorang anak korban daripada bulian, ya. Korban bulian. Jadi pada waktu dia pulang ke orang tuanya, dijemput oleh orang tuanya, dia menangis. Kenapa dia menangis? Oleh karena dia dibully. Tadi boleh perhatikan, memang bentuk daripada kepala anak itu agak sedikit lebih besar di bagian atas. Jadi di sekolah banyak sekali teman-temannya yang ejek dia. Kepala besar segala macam. Dibuatlah kepalamu besar sekali seperti kepala paus. Segala macam lah. Dan dia masih mengingat ada satu orang anak yang selalu membuli dia. Ya, selalu. Jadi dia selalu membuli, pada akhirnya membuat anak ini begitu stres. Ya, begitu stres. Dan ketika dia pulang, begitu tadilah tangisannya sampai dia bilang sama orang tuanya, "Mama, bunuh saja aku. Aku ini diejek terus sama teman-temanku. Kenapa aku terlahir kira-kira seperti ini? Bunuh saja aku." Ya. Lalu sampai dia sebutkan nama yang sering mengejek dia di kelas itu. Dia katakan, "Inilah orang yang bodoh sekali," dan segala macam. Ya. Dan saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, anak-anak sangat bahaya sekali ketika mendapatkan bulian tadi. Saya melihat apa yang dia ekspresikan tadi itu sangat menderita, ya, stres sekali. Dan saya coba cari apa ini dampak daripada bully, ya. Ini dia. Yang pertama, mengalami masalah mental, ya, perasaan rendah diri, depresi, cemas, serta kesulitan tidur dengan nyenyak. Lalu yang kedua, memicu masalah kesehatan. Apa itu? Beresiko merusak atau menyakiti diri sendiri. Ya, bahkan mengkonsumsi makanan tidak sehat, termasuk ya kalau mungkin orang dewasa yang stres minum-minum, ya. Saya kurang tahu kalau anak-anak menyakiti diri dengan makanan bagaimana, ya. Lalu merasa takut dan malas untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena dia akan berpikir sampai di sekolah pasti akan saya diejek oleh teman itu lagi, dibully, ditekan sama mereka. Lalu mengalami penurunan prestasi akademik. Dan akhirnya jadi berpikir untuk membalas dendam. Saya masih mengingat, saudara, pada waktu saya SMA, saya itu pernah juga berantem dengan teman saya satu kelas. Kenapa? Suka sekali ganggu saya. Apa saja dia pegang kepala segala macam. Terkadang dia ambil buku, dia ganggu, dan teman-teman lain tertawa. Ya, saya juga termasuk yang merasakan pernah yang dirasakan oleh anak-anak ini. Pada akhirnya kami berantem, ya, berpikir untuk membalas dendam, pukul-pukulan sampai ada yang berdarah. Ya, inilah dampak daripada bulian itu tadi. Berbahaya, saudara. Ya, dan saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ada juga penyebab anak suka membuli. Apa itu yang membuat anak ini suka membuli? Yang pertama, kecenderungan permusuhan. Yang kedua, kurang perhatian. Ya. Yang ketiga, gender laki-laki biasanya, gender laki-laki merasa lebih hebat, jadi dia bully teman-temannya. Riwayat korban kekerasan, ini pengaruh dalam rumah tangga juga, bisa membuat anak-anak suka mengejek teman-temannya, bully teman-temannya. Ya. Lalu riwayat berkelahi. Pada waktu dia berkelahi, menang, bangga, selanjutnya dia akan tekan terus orang yang kalah berkelahi dengan dia. Lanjutnya, ekspos kekerasan media. Ini ya boleh karena dia melihat seperti film Smackdown, ya, Smackdown atau kekerasan yang lain, dia praktekkan kepada temannya.
Dan kebanyakan daripada ini semua yang mempengaruhi adalah keluarga atau rumah tangga yang memberikan pengaruh terhadap ini. Pendidikan orang tua dalam rumah tangga akan mempengaruhi seorang anak suka mengejek teman lainnya atau tidak menghargai teman lainnya atau tidak. Ya. Jadi orang tua ini mungkin perlu ditekankan ya, supaya orang tua ajari anak-anak supaya menghargai kekurangan teman-temannya. Jangan suka ejek-ejek, kasihan. Karena ada anak-anak yang tidak tahan dengan itu, tertekan dia. Tertekan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada dituliskan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 pelajaran kita pada malam hari ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan judul kita pada malam hari ini diambil juga dari kalimat ini. Allah rindu supaya kita sehat, baik-baik saja dalam segala sesuatu. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya tadi itu kondisi anak yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena dia mendapatkan tekanan dari teman-temannya. Tapi Tuhan tidak inginkan apa yang terjadi pada anak itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pelajaran ini ataupun kalimat daripada 3 Yohanes 1 ayat 2 ini ditujukan bukan hanya kepada satu jemaat, tapi ini ditujukan ke beberapa jemaat ataupun yang kita sebut sebagai gereja. Ya, sebut sebagai gereja. Berharap kalau kondisi mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, mari kita lihat apa itu arti dari gereja. Pelajaran kita pada malam hari ini menyebutkan kata gereja terjemahan dari bahasa Yunani eklesia yang berarti dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan kepada terang itu. Dan kita lihat penjelasan berikutnya. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau mengeluarkan mereka dari kegelapan supaya apa? Supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Mereka bisa melihat kepada terang itu. Ya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja adalah tempat orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebagaimana tadi bangsa Israel ya, adalah jemaat yang besar, ya, sebuah bangsa. Dan perlu kita ketahui, gereja terdiri ataupun dimulai dari keluarga-keluarga. Nah, ini tinggallah di jemaat Efata juga ada beberapa keluarga ya. Jadilah sebuah jemaat. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mungkin disebut sebagai gereja yang kecil, tapi bangsa Israel disebutlah sebagai jemaat yang besar karena satu bangsa yang percaya kepada Tuhan. Ya, satu bangsa yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagaimana gereja adalah terdiri dari sebuah keluarga, ini menggambarkan juga ya, kita adalah keluarga Allah. Efesus sebutkan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi meskipun kita terdiri dari beberapa anggota keluarga di tempat ini, kita bukan lagi terpisah secara keluarga, tapi kita semua adalah keluarga Allah. Keluarga di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus sebagaimana dalam sebuah keluarga ada imamnya, ada kepala rumah tangganya. Kalau kita adalah seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kalau kita ini kepala kita adalah Yesus Kristus. Ya, kepala kita adalah Yesus Kristus. Dan karena kita adalah keluarga Allah dan Yesus adalah kepalanya, maka keluarga ini
harus memantulkan terang dan menjauhkan perbuatan gelap. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh teman-teman daripada adik kita yang tadi itu menjadi korban. Itu adalah perbuatan gelap. Di gereja, di keluarga Tuhan tidak akan melakukan hal yang demikian, karena itu adalah perbuatan gelap. Ya, next. Itulah sebabnya kata Tuhan, kata Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya. Jadi kita ini adalah anak terang. Jadi tidak boleh melakukan kebiasaan ataupun sikap kegelapan. Ya. Saya masih mengingat ini ada seorang pemuda yang merantau. Dan bahkan cerita ini sering kita dengar. Apalagi di Evata ini banyak mahasiswa. Ya, banyak mahasiswa. Seorang pemuda ini ketika dia merantau ke luar negeri, saya mendengarkan cerita yang namanya adalah Frances. Ya, bukan ini orangnya, tapi menggambarkan seorang pemuda yang namanya adalah Frances. Beliau adalah jemaat yang ada di negeri. Dia cerita begini. Dia adalah seorang pramugara. Ya, pramugara. Jadi perjalanannya bukan hanya Indonesia nasional, tapi internasional. Jadi beberapa kali dia akan berangkat ke Arab Saudi, ke Australia, ke Amerika. Bahkan pernah beberapa waktu dia lama di daerah di bagian timur dunia ini, daerah timur sana. Lalu dia katakan, apa yang saya perbuat ketika saya berada di tempat orang yang tidak saya kenal sama sekali, di tempat yang tidak saya punya keluarga saudara di sana, adalah mencari gereja. Ya, mencari gereja. Dan saya sering dengar juga kalau pemuda-pemuda di sini ya, mereka juga pada waktu di Bali tidak ada saudara, tapi yang dia cari adalah gereja. Kenapa? Karena gereja adalah keluarga kita. Ya, gereja menjadi tempat sebagai saudara-saudara kita yang akan memperdulikan kita. Ya, dan benar, saudara Frances ini juga katakan, waktu saya berada di daerah timur itu, saya cari gereja, langsung rasanya bertemu dengan keluarga. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita, khususnya juga orang-orang muda. Kemana saja kita pergi, carilah terang ataupun keluarga kita, yaitu gereja. Jangan cari tempat-tempat kegelapan yang membuat kita senang hanya sementara saja. Cari gereja di mana saja kita berada. Apalagi kalau itu dekat dari tempat tinggal kita, datang langsung ke sana. Ya, boleh saja saya lihat di sini ada Joyce. Sebentar lagi juga Amai, itu tidak terasa nanti ini sudah pada besar semua, akan merantau mungkin ya. Cari gereja yang pertama. Kalau jauh dari orang tua, tidak ada keluarga di sana, cari gereja. Aktiflah di sana. Kenapa? Karena itu adalah keluarga kita. Ya, karena Yesus adalah kepalanya dalam keluarga kita ini, ya, keluarga Tuhan ini. Maka kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang Yesus berikan. Ya, Yesus berikan kepada kita. Nah, salah satu yang dia katakan ataupun aturan yang Yesus berikan sebagai kepala, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Saya masih berfokus kepada anak tadi. Saya pikir-pikir, kasihan sekali ini anak oleh karena dia tertekan kehidupannya masa kecil. Ya, kita juga sebagai orang tua diingatkan kembali, kalau anak kita supaya jangan dibully orang lain, ajarkan mereka supaya jangan menjelekkan orang lain, melihat kekurangan lain lalu menjelekkannya, mengejeknya. Ya. Karena kenapa?
Kita diajak semua untuk berpikir apa? Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Ini yang disuruh oleh kepala itu tadi. Ya, keluarga kita ini suruh, kepala keluarga kita suruh. Kalau kita pikirkan semua ini, semua yang benar, semua yang adil, sedap didengar, pikirkan semua itu. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Itulah sebabnya Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga ini, ya, keluarga ini, ya, merindukan kita dalam dua hal. Yang pertama, bertumbuh di dalamnya. Yang kedua, mengetahui perilaku sebagai keluarga Allah. Ya, saya melihat yang ini sebuah pertumbuhan yang pada hasilnya nanti apakah dia anggur, apa jeruk. Ini pertumbuhan ini akan dipengaruhi oleh perawatnya. Kalau dia rawat dengan baik, maka bertumbuh dengan baik dan hasilnya bagus. Saya lihat anggurnya bagus sekali ya. Saya beberapa kali ke Singaraja dan bertemu juga sana dengan umat Tuhan. Sering disuguhkan anggur, ya, anggur Bali. Ternyata Bali ini juga ada daerah yang penghasil anggur. Ya, saya senang juga makan itu anggur yang disuguhkan oleh mereka. Ya, kalau jeruk di kampung kami banyak, ya, di Tanah. Tapi saudara-saudara, di depan rumah saya tanam ini, ya, saya tanam tomat. Ada 3 batang aja. Kebetulan waktu ada kunjungan ke Tabanan, ada anggota yang punya itu bibit tomat. Lalu saya minta, bolehlah saya minta beberapa, saya mau tanam coba, barangkali bisa berhasil di rumah. Tapi apa yang terjadi saudara? Yang di rumah itu daunnya seperti ini, ya, rusak, kuning dia, kena penyakit. Sampai sekarang, jadi waktu datang teman-teman juga, ada yang dari Sumatera yang kemarin itu, pendeta muda Freddy Ginting, dia bilang seperti ini, kalau penyakitnya seperti ini, gunting lalu buang dia supaya jangan tertular kepada daun-daun yang lainnya. Saya coba gunting-gunting, tetap saja muncul, ya, tetap saja muncul. Memang belakangan ini sudah ada buahnya, tapi seperti itu hanya sekali panen saja. Mungkin tomat boleh beberapa kali panen, tapi sepertinya hanya bisa panen beberapa dan sangat sedikit buahnya. Saya pikir dalam hati seperti ini, apa yang salah dengan ini? Ya, apa yang salah? Ternyata saya ingat-ingat, terkadang saya lupa-lupa untuk siram, terkadang lupa-lupa untuk taruh pupuknya sedikit, ya, meskipun hanya beberapa batu, taruhlah sedikit banyak. Orang tua pernah bilang 2 minggu sekali, nanti coba disemprot lah, atau bulan berikutnya kasih pupuknya lagi. Saya pikir, oh, berarti selama ini saya juga yang salah ini, ya, karena tidak rawat dengan rutin, dengan baik. Akhirnya hasilnya begini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertumbuhan kerohanian kita juga sama. Kalau kita tidak biasakan untuk pertumbuhan yang baik itu, maka kita akan ada saatnya mundur jatuh, tidak bertumbuh dengan baik. Ya, dan kenapa tidak maksimal? Karena kurang, ya, kurang maksimal dalam perawatannya. Dikatakan dalam pelajaran kita, kalau kita mau bertumbuh, yang pertama kita harus mati terlebih dahulu. Yang lalu kita sudah belajar dalam pelajaran sekolah sahabat, harus mati seperti biji, harus mati terlebih dahulu, ya. Dan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, maka kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Kenapa? Dikatakan dalam kutipan ini saya dapat, apabila Roh Allah mengendalikan hati, itu akan mengubah kehidupan. Pemikiran-pemikiran penuh dosa disingkirkan, perbuatan-perbuatan jahat ditinggalkan, kasih, kerendahan hati dan kedamaian menggantikan kemarahan, iri hati dan perselisihan, sukacita menggantikan kesedihan, dan air muka memantulkan cahaya surga. Jadi, kalau kita ingin mau bertumbuh dengan baik secara rutin dalam kehidupan kita, selalu biarkan Roh Kudus
datang untuk menguasai kita. Itulah pentingnya sebuah doa. Ya, sebuah doa. Biarkan Roh Kudus hadir dan menguasai kita. Karena kenapa? Kalau roh jahat yang kita biarkan ngawur kehidupan kita. Saya masih mengingat, tidak ada sih Pak Ketua kita ya. Saya pernah mungkin ceritakan juga, beberapa waktu yang lalu ada anggota yang kesurupan. Kami menanganinya 3 hari. Ya, ada di sebuah rumah kesurupan ini, dan jamnya mirip-mirip. Setiap jam 9 ke atas sudah mulai dia akan masuk kemasukan, lalu nanti selesainya mungkin jam 3 sampai jam 4 pagi. Lalu kami coba datang karena pendeta pada waktu telepon kami, ya kami datang ke sana berdoa. Lalu yang saya perhatikan, ternyata yang masuk ke tubuh perempuan ini ganti-ganti. Terkadang nanti ada berbentuk mengeluarkan suara ular, ada nanti terkadang mengeluarkan suara anjing, ada suara perempuan dan segala macamnya. Dan mau aneh-aneh. Dia minta inilah, minta itulah, minta bunga lah, segala macam. Ini kalau kuasa jahat yang menguasai, sudah tidak akan teratur lagi ini. Ya, tidak akan baik. Itu versi yang memang kesurupan. Tapi ada versi yang lain, ya, yang tidak terkontrol juga kehidupan, masih bisa masuk memang apa itu, ya, tapi tidak terkontrol. Oleh kenapa? Si jahat kita biarkan menguasai kita. Saat ini, kalau kita ingin bertumbuh, selalu kalahkan bisikan-bisikan jahat. Roh Kudus biarkan berbicara. Ya, itulah sebabnya ada 7 tanda pertumbuhan rohani yang kita akan dapatkan pada malam hari ini, yang harus kita biasakan. Yang pertama, satu kehidupan roh, yang tadi itu membiarkan Roh Kudus berbicara atas kita. Yang kedua, kehidupan kasih dan persaudaraan. Saya senang di sini kita sebagai saudara-saudara ada terjalin kasih. Ya, ada terjalin kasih. Yang selanjutnya, satu kehidupan yang suka belajar. Ya, belajar. Baik belajar tentang kehidupan firman Tuhan, senang untuk belajar. Makanya saya senang juga pada malam hari ini cukup banyak kita yang datang, ya. Tandanya kita juga mau untuk belajar. Puji Tuhan, ya. Kemudian kehidupan yang sedang berdoa. Senang berdoa. Gunakan waktu setiap hari, ambil baik pagi, siang maupun malam berdoa. Ini juga pelajaran saya, ya. Saya terkadang di tengah jalan berdoa dalam hati, dan sering sekali Tuhan bisa berbicara waktu tengah jalan ketika kita berdoa, ya. Kehidupan yang menghasilkan buah. Jadi kalau 4 tadi di atas kita biarkan, maka ada hasilkan buah-buah yang baik. Lalu setelah kita menghasilkan buah, karena kita masih tinggal di dunia orang berdosa, masih perlu yang namanya peperangan rohani. Ya, akan banyak tantangan yang kita hadapi. Dan satu kehidupan beribadah, bersaksi dan berpengalaman. Inilah kehidupan yang harus kita lakukan kalau kita mau bertumbuh di dalam Yesus. Sehingga buah kita akan seperti ini tadi. Saya lihat ini jeruknya termasuk sangat bagus ini, ya. Daunnya juga hijau, tidak kuning-kuning meskipun ada sedikit saja, tapi cukup bagus. Anggurnya juga bagus sekali, ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah yang baik, pelajari 7 hal ini dan biarkan ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan menjadi keluarga Allah yang bertumbuh dan menjadi berkat, pemantau Tuhan Kristus kepada banyak orang. Nah, lalu yang kedua, ya, supaya sehat-sehat dan baik-baik saja, kita perlu tahu menghindari penderitaan dengan tahu berperilaku sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus. Ya, saya masih mengingat, saudara, di tahun 2012 kalau tidak salah, waktu itu saya masih SMA, di asrama itu lagi musim namanya tipes dan DBD. Memang penyakit ataupun wabah seperti ini musiman. Waktu itu, waktu saya kelas 2 SMA, disitulah saya juga termasuk yang kena, ya.
Waktu di asrama ini saya juga sebenarnya saya punya salah ya. Saya jualan waktu itu di asrama, sebenarnya dilarang ya, jualan Indomie ya. Saya sembunyikan di atas, lalu saya jual ke teman-teman. Dan teman-teman ini juga cara memasaknya salah. Mereka hanya gunakan air keran di rumah serem itu, air keran masuk, taruh bumbu, makan ya. Jadi sejak saat itu banyak yang kena tifus, dan saya berpikir saya salah satu penyebab mereka kena tifus ya. Lalu dalam hati saya, bagaimana itu, saya minta maaf lah ya. Saya juga sebenarnya yang mengkonsumsi itu ya. Pada saat itu akhirnya saya pun kena tifus. Memang kena tifus ini sangat tidak enak, rasanya sesak, lemas badan, jalan pun tidak sanggup. Orang tua waktu itu sempat bawa gotong begini supaya bawa ke rumah sakit, ke mobil lalu bawa ke rumah sakit. 2 minggu saya jalani pengobatan, ya mungkin karena saya juga tidak teratur makan obat dan segala macamnya. 2 minggu saya lalui. 2 minggu sehat, saya sibuk lagi melakukan yang nggak boleh dilarang ataupun dilarang sama dokter. Akhirnya jatuh lagi. Totalnya 1 bulan saya harus tidur di tempat tidur. Oleh karena apa? Ketidakpenurutan akan kesehatan, penderitaan ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kalau tadi itu secara sosial kita, secara keluarga kita, kali ini kita belajar soal kesehatan kita. Ternyata yang mempengaruhi kesehatan kita yang pertama faktor perilaku. Faktor perilaku ini apa? Inilah yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, faktor perilaku. Kemudian faktor lingkungan. Ada banyak orang yang kena paru-paru, ya, tapi bukan karena dia seorang perokok, tapi dikatakan dia sebagai perokok yang pasif. Kenapa? Lingkungannya penuh dengan asap, kena dia. Lalu faktor fasilitas kesehatan. Ini ya saya ambil dari internet juga ya. Yang selanjutnya faktor keturunan. Ini bisa saja oleh karena orang tua diabetes, lalu kena ke anak-anak juga diabetes. Orang tua seperti ini kena juga. Tapi yang paling mempengaruhi adalah faktor perilaku. Ya, faktor perilaku. Dan mari kita lihat apa yang Alkitab katakan yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita belajar makanan yang pertama pada waktu di Taman Eden. Tuhan ajarkannya, yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu yang akan menjadi makananmu. Jadi makanan pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah buah-buahan dan biji-bijian. Lalu setelah jatuh ke dalam dosa, masuk kepada makanan yang kedua, ya. Ternyata sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan di padang itu baru kita makan ketika kita jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa. Lalu yang selanjutnya saudara, sejak kapan kalau begitu kita makan daging? Ya, sejak kapan kita makan daging? Bukan sejak dia patah. Kapan kita makan daging? Ternyata pada waktu zaman Nuh. Dikatakan dalam Kejadian 9:3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makanannya. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi dipisahkan mana yang bukan makanan, mana yang makanan, ataupun mana yang diizinkan sebagai pengganti makanan. Karena kenapa? Makanan daging ini sebenarnya adalah makanan krisis pada awalnya. Karena tanaman sudah rusak, buah sudah rusak, maka diizinkan untuk makan. Dan yang haram, ya dikatakan yang tidak haram harus kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang saja. Ya, kenapa? Karena 7 pasang kalau dia makan 1, maka yang lain bisa berkembang biak. Dan itulah sebabnya ada pemisahan antara halal dan haram, bukan halalnya halal-haram, ya. Oke. Jadi kita mulai dari binatang yang berkuku
berkuku 4. Ini harus diingat juga sama anak-anak. Kalau nanti ditanya, apa ciri-ciri daripada binatang berkuku 4 yang boleh dimakan? Ya, Imam 11 katakan, setiap binatang yang berkuku belah, dan yaitu kukunya besar panjang, dan yang memamah biak boleh dimakan. Apa contohnya? Sapi, kerbau, lembu, dan segala macam. Nanti boleh cari ya. Ingat ciri-cirinya apa Sansalita? Berkuku belah dan memamah biak. Nah, ini yang tidak bisa ya, dan seterusnya. Boleh baca dalam Imamat 11 ayat 4 sampai 8. Ya, unta, pelanduk, kelinci, dan segala macam. Ya, ini gambar unta ya, tidak boleh kita makan ya. Lalu kita masuk ke dalam hewan yang ada di dalam air. Ya, ciri-cirinya adalah bersirip dan bersisik. Sirip ya, yang dua ya, sampingnya seperti ini ya. Lalu dan bersisik. Nah, dua lagi. Ingat-ingat, siapa tahu besok keluar soal kita ya. Yang selanjutnya unggas. Imamat sebutkan dalam pasal 11 yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat. Ya, masuk air. Lalu bagaimana dengan binatang merayap? Segala binatang merayap bukan makanan. Mau ular, mau dikatakan obat pun saya bilang tidak. Alkitab katakan jangan konsumsi. Ya, komodo ya, komodo mungkin tidak ya, atau biawak sejenisnya. Ya, mungkin orang katakan enak, tapi Tuhan katakan jangan. Ya, karena kenapa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa kali ketika kami sharing dengan orang-orang, ternyata hewan ini juga mirip seperti tanaman. Tanaman tidak semua untuk dimakan. Ada banyak Tuhan gunakan sebagai keindahan, ada juga makanan, tapi ada juga sebagai obat ataupun fungsi yang lain. Hewan juga sama. Ada yang dijadikan sebagai pembersih, ada yang dijadikan sebagai teman. Ya, yang selanjutnya sebenarnya bukan makanan tapi diizinkan untuk dimakan, ya, tapi tidak semua. Karena kenapa? Banyak hewan itu yang harusnya pembersih kita makan jadi penyakit untuk kita. Jangan dimakan. Yang tadi itulah ciri-cirinya ya. Karena kenapa? Ada orang yang menggunakan ayat ini untuk membebaskan kita makan segalanya. 1 Timotius 4 ayat 4 katakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Ya, ternyata pelajaran ini kalau kita baca secara konteks, ada orang-orang yang melarang makanan yang diizinkan oleh Tuhan oleh karena dianggap sebagai keramat. Ya. Dan pada saat itu jadi masalah. Akhirnya dikeluarkanlah kalimat ini. Semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Bukan bermaksud menuju ke semua hewan, tapi yang dimaksudkan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan. Itulah sebabnya semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu makanya boleh kita makan. Siapa tahu nanti kita ketemu ada orang yang mengatakan gunakan ayat ini untuk membebaskan kita ya. Dan selain itu kita tidak boleh mengkonsumsi darah, karena darah adalah nyawa segala makhluk hidup. Tuhan melarang kita untuk makan darah. Kalau di kampung kami namanya getah. Jadi ayam itu kalau dipotong darahnya disisihkan lalu nanti dimasak dengan bumbu lagi, ayam dimakan. Ya, tapi beberapa keluarga sudah tahu kalau kami tidak akan konsumsi itu. Ternyata darah juga tidak baik untuk kesehatan. Ya. Kenapa Tuhan membatasi apa yang kita makan? Jawabannya karena kita ini adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahnya. Khusus kita ini. Selain itu Tuhan ajar kita supaya jangan merokok. Saya tidak ada yang kita merokok ya. Karena kenapa? Ini banyak penyakit dari merokok yang tidak baik untuk kesehatan. Jangan minum-minum keras, ya, karena ini bersifat memperdaya ketagihan, candu. Karena selain itu tidak ke surga juga kalau ada pemalu. Ya. Nah, ini Musa Korintus mengatakan pemalu
tidak masuk surga, ya. Lalu jangan melihat kecuali bertobat, ya, lain cerita lain. Tapi yang pasti kalau pemabuk tidak masuk dalam surga. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya. Apalagi kalau di Bali inilah saya lihat dia taruh ke gelas, dia putar-putar seperti ini menjadi sebuah kebanggaan, lalu setelah masuk ke mulut enak sekali. Tapi katanya jangan, karena itu dapat memperdaya. Karena kenapa? Jangan kita lakukan itu semua. Tubuh kita ini adalah baik roh suci, jadi harus dijaga. Siapa yang binasakan baik suci ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Selain itu, ini yang harus kita minum. Banyak-banyak minum air putih saya. Tidak usah yang membuat kita cantik, ya. 6-8 gelas setiap hari. Ya, ada dokter juga di sini, nanti bisa konsultasi, ya. Selain itu, kita harus kontrol diri, ya, tahan diri, bertahan, dibilangnya. Olahraga, senang kita di Renon itu besar sekali lapangan. Kalau bisa ambil waktu untuk jalan pagi atau depan rumah, gerakkan badan sedikit supaya sehat. Cari udara yang segar. Di Bali ini tempat yang paling menyenangkan kalau saya bilang, ya. Karena kenapa? Banyak tempat refreshing. Ya, mau cari udara segar, banyak tempat sudah disediakan oleh Tuhan di Bali. Cari tempat itu, ambil waktu, ya. Lalu istirahat yang cukup. Ya, saya cari-cari 7-8 jam adalah waktu untuk istirahat. Jangan sampai kurang tidur. Biasanya kalau sudah kurang tidur, pagi-paginya Anda bisa konsentrasi dengan baik. Ngantuk-ngantuk merah. Ambil waktu untuk rekreasi. Ya, beberapa waktu lalu dengan Pak Guntur, sekeluarga sudah atur kita punya rekreasi. Bagus itu untuk kesehatan kita juga. Dan jangan lakukan ini. Tidak ada kata judi di keluarga kita, ya. Tidak boleh sama sekali, ya. Lalu gunakanlah pakaian Kristiani. Saya cari tahu juga ini buat kutipannya. Pilihan kita harus didasarkan atas asas kesederhanaan, sopan, praktis, sehat, dan menarik. Ya, gunakan ini. Ya, kalau nanti kita ambil waktu lah kapan-kapan diskusi juga soal ini melalui sempat, ya. Kenapa? Gaya hidup orang Kristen adalah merupakan sambutan atas keselamatan melalui Kristus. Jadi gaya hidup kita harus mematurkan kalau kita adalah keluarga Allah. Ya, ini dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi adilnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ya. Tadi sudah kita dapatkan hal-hal yang patut dipuji, yang mulia, mari kita pikirkan untuk kita terapkan juga. Kenapa perlu kita lakukan? Karena Yesus rindu kita baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih pelajaran pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga Allah. Kami adalah keluarga Yesus Kristus, yang mana Yesus sebagai kepala rumah tangga. Maka dari itu Tuhan, kami sudah dengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh kepala rumah tangga itu, kepala keluarga itu Yesus sendiri. Tolong bantu kami Tuhan, agar kami ingat ini dan kami dibantu untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kehidupan penuh dengan dosa ini akan mengajak kami cenderung untuk melakukan kedagingan. Tapi kami mau dan rindu supaya Tuhan juga tolong kami, karena Tuhan juga lebih rindu supaya kami baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu.
Berkatilah kami semua ya Tuhan, seluruh umat Tuhan, jemaat Devata. Berikan kepada kami kesehatan, berkat, perlindungan, rezeki dari sorga. Pekerjaan tangan kami Tuhan berkati. Kalau ada dalam pendidikan, berkati supaya dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Suatu saat nanti akan menjadi orang yang berhasil, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk khotbah yang telah disampaikan oleh Pendeta Yudun. Kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum menutup acara Vesper pada malam hari ini, saya akan membacakan pengumuman untuk Vesper besok, Jumat tanggal 30. Untuk khotbah masih dibawakan oleh pendeta itu. Untuk MC atau protokol dibawakan oleh Bapak Hendrik. Pemimpin lagu dibawakan oleh Saudari Joyce. Lagu pujian Pemuda dan Pemudi dan pianis Sanselita S. Demikian acara Vesper pada malam ini. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersalaman di depan.